Perkenalkan, nama saya Doni Keseditia. Di sini saya akan eh, mencoba mengerjakan tugas jaringan komputer, yaitu packet tracer bab connect the physical layer dan akan menjelaskan step by step. Di sini yang pertama kita akan membuka ini dan membaca objektifnya. Objektif yang pertama, part 1, yaitu identify physical characteristic of internet working device. Yaitu yang berarti kita mengidentifikasi karakteristik physical karakteristik dari device internet working. Part 2, select correct modules for connectivity. Part 3, connect devices. Part 4, check connectivity. Sini juga ada background. In this activity, you will explore the different options available of internet working device. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connecting multiple devices. Finally, you will add the correct modules and connect the device. Sini juga ada note, yaitu scoring for this activity is combination of packet tracer automated scoring and your recorded answer to the question posed in the instruction. Since the error, not file bookmark self-reference at the end of this activity and consult with your instructor to determine your final score. Untuk part 1, yaitu identify physical characteristic of networking devices. Step 1, identifying the management ports of a Cisco router. Huruf A, click the is router, the physical tab should be active. Kita disuruh untuk mengeklik router yang bernama is. Saya sudah mengeklik router is. Huruf B yaitu zoom in and expand the window to see the entire router. Untuk zoom in, saya sudah melakukannya. Dan di sini ada pertanyaan, which management port are available? Di sini uh, berapakah port yang masih bisa digunakan? Di sini masih ada 1, 2, 3 port yang masih bisa digunakan. Huruf C, which LAN and WAN interfaces are available on the is. Which LAN and WAN interfaces are available on the is router and how many are there? Yaitu yang berarti berapakah LAN dan WAN interface yang bisa digunakan di router is ini. Di sini ada satu port yang bisa digunakan, yang bisa ditambahkan. Di sini juga ada satu port yang bisa digunakan. Di sini juga on dan kondisi on atau aktif. Untuk yang D, klik the CLI tab, press the enter key to access the user mode prompt, and enter the following comments. Kita disuruh untuk membuka CLI tab ini, dan kita harus menekan enter dan menuliskan is show IP interface brief. Di sini terlihat untuk antarmuka yang bisa digunakan di dalam router is ini, yaitu ada gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01, serial 000, serial 001, VLAN 1, ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 interface yang dapat digunakan. Selanjutnya untuk bagian E, kita disuruh untuk menuliskan ini di CLI tab, kita paste, dan ada pertanyaan, what is the default bandwidth of this interface? Sini
bandwidth kita cari. Sini ada bandwidth eh, 1, 2, 3, 100.000, 1 juta kilobit. Eh, untuk jadi di sini default bandwidth dari interface ini yaitu 1 juta kilobit. Setelah itu kita pastekan kodenya lagi. Dan ada pertanyaan selanjutnya yaitu what is the default bandwidth of the interface? Jadi default bandwidth dari antarmuka serial 000 ini yaitu 1544 kilobit. Lanjut yaitu part step 2, identify module expansion slot. How many expansion slot are available to add additional module at the each router? Berapakah slot tambahan yang bisa ditambahkan di router is ini? Eh, di sini kita disuruh untuk mengeklik switch to. How many expansion slots are available? Di sini terlihat banyak yang sudah bisa digunakan, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan di sini ada yang masih kosong yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5 slot yang masih bisa ditambahkan di dalam switch 2 ini. Part 2, select correct modules for connectivity. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Huruf A itu click is and then click the physical tab on the left. Click is and then click physical tab on the left beneath the module label. Di sini terdapat modul-modul label modul yang bisa kita gunakan untuk ditambahkan di dalam uh, router is ini. Yang pertama, you need to connect PC 1, 2, 3, PC 1, 2, 3 to the is router, but you not have the necessary funds to purchase the new switch. Which model can you use to connect the three PCs to the is router? Di sini yang pertama yaitu kita harus menghubungkan PC 1, PC 2, dan PC 3 ke router is. Tetapi kita tidak mempunyai uang lagi untuk membeli switch lagi. Jadi bagaimana solusinya untuk kita bisa menghubungkan PC 1, 2, 3 dengan is router tanpa membeli switch tambahan. Di sini kita bisa melihat modul-modul tambahan seperti HWIC strip 1GE strip SFP, HWIC strip 2T, HWIC strip 4ESW, HWIC strip 8A, HWIC strip cover, dan yang terakhir GLC strip LH strip SMD. Di sini juga dari setiap modul terdapat uh, description yang bisa kita baca di bawah ini. Contohnya untuk HWIC 1GE SFP ini is a single wide HWIC with one small form factor pluggable slot. Jadi ini HWIC ini single wide with one small form factor pluggable. Berarti hanya bisa untuk satu kali colokan. Jadi tidak bisa digunakan di solusi ini. Untuk yang HWC 2T ini Cisco support serial high speed one interface card. Di sini 2T mempunyai 2 port saja, sedangkan kita membutuhkan 3 port. Untuk HWC strip 4 ESW provides 4 switching ports, yang berarti mempunyai 4 switch port, 4 port. Dan ini mungkin kita bisa digunakan modul ini untuk menghubungkan PC 1, 2, 3 ke router is dikarenakan mempunyai 4 port. Yang kedua, how many hosts can you connect to the router using this module? Berapa banyak host yang bisa dihubungkan
router menggunakan modul ini HWIC4ESW, yaitu 4 4 modul, 4 host. Kemudian yang B, klik switch to which module can you insert to provide the gigabit optical connection to switch 3. Uh, Modul mana yang bisa ditambahkan ke gigabit optical connection to switch 3. Jadi modul kita diharuskan untuk memilih modul yang benar untuk uh, switch 2 ini. Setelah dilihat modul-modul di bawah ini, terlihat bahwa modul yang bernama PT Switch NM1FGE ini yaitu modul yang benar, karena di sini terlihat eh, provides gigabit Ethernet optical connectivity for access router. Jadi PT Switch NM1FG ini adalah router yang modul yang kita gunakan di dalam switch ini, yang kita bisa tambahkan di switch ini. Selanjutnya step 2 yaitu add the correct modules and power up devices. A. Click is and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Modules are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the device. Kita diharuskan untuk klik is. Nah, di sini kita bisa menambahkan modul modul yang benar tadi, yaitu HWIC4ESW ini ke dalam router is ini. Tapi sebelum kita bisa menambahkan, di sini ada ini note, yaitu they cannot add the module when its power is on. Jadi kita tidak bisa menambahkan modul jika power router ini is masih dalam kondisi on. Jadi kita matikan dahulu ya, dengan mengklik ini powernya. Setelah off, kita bisa drag modulnya ke sini. Setelah itu kita on kembali. Di sini sudah sudah ditambahkan untuk slot modul ini. Lalu yang B, using the same procedure, insert the module that identified in step 1B into the empty slot farthest to the right in switch 2. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya, kita harus menambahkan modul di switch 2. Seperti biasa kita harus menonaktifkan dulu. Setelah itu kita bisa tambahkan ini ke sini. Itu kita aktifkan kembali. Setelah itu use the show API interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Kita ke CLL tab, kita tunggu sedang booting. Kita gunakan show API interface brief. Sini sudah terlihat bahwa fast Ethernet 01, fast Ethernet 11, fast Ethernet 21, gigabit Ethernet 31, fast Ethernet 41, gigabit Ethernet 51, dan VLAN 1 sudah tertambahkan. Di sini yang kita tambahkan yaitu ini, VLAN 1. Yes, manual administratively. Dan sudah aktif. Setelah itu, part 3, connect devices. This may be the first activity you have done where you require to connect devices. Also, you may not know the purpose of the different cable types. Use the table below and follow these white lines to successfully connect all the devices. Select the appropriate cable type. B. Click the first device and select the specified interface. C. Click the second device and select the specified
interface. D, if you have correctly connected the device, you'll you will see your score increase. Oke, di sini kita harus menggunakan tipe kabel yang benar untuk untuk menghubungkan dari device satu ke device yang lainnya. Sini kita dibantu oleh tabel. Di sini ada kabel type, ada device interface. Cara menggunakannya yaitu kita mengklik ini seperti logo listrik ini untuk melihat jenis-jenis kabel. Yang pertama yaitu copper straight through. Copper straight through yaitu eh, pertama cable type copper straight through dari is gigabit Ethernet 00 ke switch 1 gigabit Ethernet 01. Copper straight through is gigabit 00 ke switch 1 gigabit Ethernet 01. Selanjutnya copper straight through dari is gigabit Ethernet 01 gigabit Ethernet 01 ke switch 4 gigabit Ethernet 01. Selanjutnya copper straight through dari is fast Ethernet 010 fast Ethernet 010 ke PC 1 fast Ethernet 0. Seperti itu sampai ke PC 3. Fast Ethernet 012 PC 3 fast Ethernet 0. Selanjutnya copper straight through menggunakan kabel copper straight through dari switch 1 fast Ethernet 01 ke PC 4 fast Ethernet 0 ya switch 1 fast Ethernet 02 ke PC 5 fast Ethernet 0. Selanjutnya dari switch 1 fast Ethernet 03 ke PC 6 fast Ethernet 0. Selanjutnya copper crossover menggunakan kabel copper crossover dari switch 4 gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 31. Setelah itu menggunakan fiber dari switch 3 gigabit Ethernet 51 ke switch 2 gigabit Ethernet 51. Setelah itu menggunakan kabel copper straight through dari switch 2 fast Ethernet 01 ke PC 7 dan seterusnya. Setelah itu menggunakan kabel copper straight through lagi dari switch 2 gigabit gigabit ini 31 ke access point port 0. Dan yang terakhir dari menggunakan serial DCI dari is serial 000 ke west serial 000. Sini terlihat completion yaitu 100%, yang berarti sudah semuanya terkoneksi dengan baik. Selanjutnya part 4 yaitu check the interface status on is. Kita harus mengecek interface status antarmuka dari router is dengan cara
klik is, kemudian ke tab CLI, kemudian kita menggunakan komen. Sini sudah terlihat status up, dan satu down karena tidak digunakan, dan yang lainnya up karena sudah aktif. Sini juga terlihat dari sini contohnya serial 001 yaitu down. Untuk 013 juga down karena kan eh, mempunyai 4 port dan yang digunakan hanya 3 port. Eh, karena kalau sudah cocok dengan ini, lanjut ke step 2 yaitu connect the wireless device, laptop and tablet PC. Klik the laptop and select config tab. Kita ke config tab. Select the wireless 0, wireless 0. Put a check in the box labeled on next to port status. Click a check. Put a check in the box labeled on. Box labeled on. Kita cari box dengan on. Put a check. Selanjutnya, within a few seconds, the wireless connection should appear. Nah, di sini terlihat wireless connection-nya dari IP address dan subnet mask-nya terlihat muncul. Selanjutnya, yang B, klik the desktop tab. Klik on the web browser icon to launch the web browser. Kita cari web browser ini. To launch the enter www.cisco.pka in the URL box and click go. Oh, terlihat the page will display Cisco Packet Tracer. Di sini display Cisco Packet Tracer berarti sudah terhubung ke internet. Huruf C, klik the tablet PC and select the config tab. Kita ke tablet PC dan pilih tab config. Select the virus 0 interface. Virus 0. Put a check in the box labeled on next to port status. On. Within a few seconds, the virus connection appear. Nah, sudah muncul di sini wireless connection-nya. Setelah itu, repeat the step to be verified the page display. Kita disuruh untuk mengulangi cara yang 2B ini, yaitu klik desktop, terus klik web browser, kita ketik www.cisco.pka, lalu go. Sini juga sudah mendisplay Cisco Packet Tracer, yang berarti tablet PC ini sudah terhubung ke internet. Setelah itu step 3 yaitu change the access method of the tablet PC. Click the tablet PC and select config tab. Select the wireless 0 interface. Put a check in the box labeled interface. Uncheck the box. Terus menghilangkan on. If it should now be clear and the wireless connection will drop. Kita nunggu ini wireless connection untuk hilang.
Setelah itu klik the 3G or 4G cell 1. Ini. Put a check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds, the cellular connection should appear. Sudah muncul, IP address juga sudah muncul. Lalu repeat the process of verifying web access. Kita eh, disuruh untuk sini untuk merepeat ini. Kita coba. Nah, setelah beberapa lama sudah muncul seperti ini, berarti sudah terhubung ke internet. Setelah itu untuk step 4, check connectivity of the other pieces. Kita harus eh, mengecek dari PC-PC lainnya. Kita coba ke seperti biasa ke web browser, kita cari. Di sini juga sudah terhubung untuk PC 1. Kita coba untuk PC 9. PC 9 juga sudah terhubung. Kita coba untuk PC 5. PC 5 juga sudah terhubung. Jadi eh, ini adalah ini sudah terhubung semua dari laptop, tablet PC, PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah terhubung ke internet semua. Dan eh, selesai sudah penjelasan dari Packet Tracer Connect the Physical Layer kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.